Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, pada materi kali ini kita melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu ya. Materi minggu lalu yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia ya. Pada kali ini kita melanjutkan materi tentang kacang-kacangan dan umbi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tidak lupa berdoa ya, agar pembelajaran kita ini bisa kita pahami. Baik, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini semoga kalian tetap semangat ya, walaupun pembelajaran kita jarak jauh di rumah masing-masing. Baik, kita juga tidak lupa bersyukur berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa dengan keadaan sehat ya, tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Baik, kita lanjut. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat memahami bahan pangan kacang-kacangan dan umbi. Itu dari segi pengertian maupun dari penamaan dari bahan pangan tersebut. Poin kedua yaitu siswa dapat membedakan jenis tanaman, kacang-kacangan dan umbi. Selanjutnya siswa dapat membuat rancangan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas. Ini nanti tentunya akan berujung pada praktek ya, dan akan kalian lakukan di rumah masing-masing. Arahan ini nanti mungkin akan saya sampaikan, kalau tidak minggu ini, minggu depan akan saya arahkan kepada kalian. Baik, tanaman pangan ini dibagi menjadi 3 ya. Pertama, serealia, ini sudah kita bahas pada minggu lalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu kacang-kacangan dan umbi-umbian. Langsung saja kita masuk pada kacang-kacangan ya. Akan kita bahas di sini. Kacang-kacangan adalah sebutan untuk biji yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan serealia dan digunakan untuk manusia maupun ternak ya. Ini dikonsumsi manusia maupun ternak dan didapatkan dari tanaman famili Fabaceae ya. Pada poin kedua yaitu di sini pada kacang yang pertama yaitu kacang kedelai ya. Glycine-max adalah nama lain dari kacang kedelai ya. Di sini termasuk dalam kelompok Leguminosae. Ini peninggalan dari arkeologi ya, dari zaman dulu. Setelah itu dibudidayakan sejak 3.500 tahun lalu di Asia Timur, tentunya sebelum Masehi. Nah, selanjutnya itu kacang tanah ya. Kacang tanah atau Araxis hypogea. Ini tergolong ke dalam famili Fabaceae juga ya. Selanjutnya bisa ditanam di lahan kering maupun lahan sawah, akan tetapi setelah panen ya, itu kondisinya mungkin sudah cukup kering. Nah, selanjutnya dapat dipanen dalam umur 90 sampai 40 hari setelah ditanam ya.
kacang hijau. Di Indonesia, kacang hijau atau Vigna radiata ini merupakan makanan yang menyehatkan, mengandung nutrisi pastinya ya. Wah, ini sangat nikmat sekali nih kacang hijau nih. Apalagi buat bubur pagi-pagi, blebek ya. Biasalah ya. Nah, sekarang kita lanjut pada kacang merah. Kacang merah ini biasanya digunakan untuk sup atau campuran makanan lainnya seperti es krim, rendang ya. Wah, es krim ini siapa yang tidak suka es krim nih ya? Sangat menyegarkan sekali ini. Nah, di sini contoh gambar pada kacang kedelai. Ya. Yang kedua yaitu kacang tanah. Yang ketiga kacang hijau, ini enak sekali ini. Nah, yang keempat kacang merah. Ya, dari contoh gambar ini tentunya kalian sudah tahu ya. Walaupun tidak saya cantumkan pada gambar, keempat ini mungkin kalian sudah pernah melihatnya secara langsung dan bahkan memakan atau mengonsumsinya secara langsung ya. Ini sangat bermacam-macam, bisa diolah dari keempat macam kacang-kacangan ini. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut pada umbi-umbian ya. Ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu umbi akar ya, adalah umbi terbentuk dari perkembangan akar. Nah, pada poin kedua yaitu umbi batang adalah merupakan umbi yang terbentuk dari batang. Yang ketiga yaitu umbi lapis, merupakan terbentuk dari tumpukan atau pangkal yang melapisi umbi tersebut. Nah, yang pertama yaitu ubi jalar ya. Ubi jalar atau ketela rambat atau Ipomoea batatas adalah salah satu umbi yang kaya karbohidrat. Tentunya ubi juga cukup mengandung karbohidrat ya. Jadi untuk dikonsumsi itu sangat bagus. Nah, pada ketela ini ada 3 warna, ungu, kuning atau orange, dan putih. Ya, ini mungkin kalian sudah pernah mengonsumsinya. Nah, yang kedua yaitu kentang. Ya, adalah umbi dari suku Solanacea ya. Di sini makanan pokok Eropa ya, merupakan makanan pokok Eropa. Akan tetapi kentang ini didatangkan dari Amerika Selatan ya. Dan juga mungkin sudah pernah melihat kentang dan mungkin pernah memakannya ya. Nah, selanjutnya itu talas. Talas atau disebut Colocasia esculenta. Nah, ini nama latinnya nih. Di sini pada talas itu mengandung getah yang gatal pada batang talasnya. Jadi untuk mengonsumsi talas ini ya, mengonsumsi talas ini harus dimasak dahulu sebelum dikonsumsi ya. Jadi agar aman, biar tidak gatal-gatalan nanti. Nah, sekarang kita lanjut singkong. Singkong ini sudah sangat familiar sekali ya dalam kehidupan kita. Atau ubi kayu, ini adalah tanaman dari suku Euphorbia. Ini daunnya juga bisa digunakan untuk sayur ya. Jadi banyak fungsinya dari tanaman singkong ini. Nah, di sini contoh gambar ketela ya. Ini tadi ada warna ungu, orange, kuning ya, dan bahkan ada warna putih. Nah, yang kedua kentang, dan yang ketiga ini gambar talas ya. Mungkin kalian sudah pernah mengonsumsi atau memakan dari talas. Selanjutnya singkong ya. Jadi untuk umbi saya ambil contoh dari keempat ini ya. Mungkin dari sekarang kalian sudah ada bayangan ya, setelah saya berikan contoh gambarnya tadi. Baik, cukup sekian pembelajaran pada kita
pagi hari ini ya, mata pelajaran prakarya, yaitu pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian mungkin sudah memiliki bayangan tentang apa yang ingin kalian buat, tentang apa yang bisa diolah dari serealia, kacang-kacangan, maupun dari umbi. Dari sekarang boleh kalian pikirkan. Untuk prakteknya mungkin akan saya arahkan berikutnya ya. Baik, cukup sekian. Jangan lupa untuk memberi kesimpulan materi ini pada kolom komentar materi yang saya berikan. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi.